berbagai macam aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita, baik itu masalah ubudiyah yang sifatnya mahdoh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang ghair mahdoh yang merupakan aktivitas kita yang sifatnya duniawi, mudah-mudahan seluruhnya menjadikan amalan solihan untuk kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasul SAW, bulan Ramadan setiap kebaikan dibalas 1000 kali lipat. Mudah-mudahan setiap amal soleh kita yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali lipat, sehingga kita selesai Ramadan betul-betul membawa pahala yang sangat banyak, betul-betul termasuk orang yang beruntung, orang yang berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diangkat menjadi orang-orang yang muttaqin sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua yang bekerja keras, berusaha melaksanakan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di Masjid An-Nur selama Ramadan, mulai sholat tarawih, tadarus, puasanya itu juga sekaligus kita laksanakan majlis taklim. Mudah-mudahan ini membuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang senang masuknya bulan suci Ramadan. Karena barang siapa yang merasa bahagia, merasa senang hatinya dengan masuk bulan suci Ramadan, maka Rasul menjamin jasadnya haram disentuh api neraka. Tapi kadang-kadang bukan cuma sampai bahasa senang, dibuktikan. Kalau kita senang, kalau kita bahagia, dibuktikan dengan kita mengisi Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Lah kalau diperhatikan, ditafakuri, ternyata tidak mudah untuk membuktikan kebahagiaan dengan masuknya bulan suci Ramadan. Ternyata agak mudah. Bahkan justru lebih mudah kita membuktikan kebahagiaan ketika anak kita berhasil, atau ketika anak kita sampai usianya sekian tahun terus diulang tahunkan. Bahagia kan anak kita usia 6 tahun kita ulang tahun, bahasa begitu, sampai berbagai macam diadakan, diundang semua teman-temannya. Itu pertanda bahagia, berkorban untuk anak kita karena sudah masuk usia sekian tahun, kita bahagia. Nah, ini Ramadan minta kita, Allah minta kita ketika masuk Ramadan, buktikan kalau betul-betul bahagia. Ini banyak berbagai macam aktivitas yang sudah Allah siapkan, berbagai macam pahala ketika kalau kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Gak mudah sebetulnya, tidak mudah membuktikan kita bahagia. Makanya Rasul menyampaikan seperti itu untuk motivasi, untuk memberikan semangat kepada umatnya bahwa yang bahagia itu diharamkan masuk api neraka. Tapi definisi bahagia tidak berhenti di kata bahagia, buktikan kalau kita bahagia. Nah, seperti sekarang majlis taklim, semua yang dilakukan itu pahalanya beda. Bahkan kita bangun tidur saja, setiap yang kita pakai ketika kita tidur terus kita bangun dan niat di sana sholat malam, itu sudah semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk hadir di majlis taklim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hadaral majlisa ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Kata Rasul, barang siapa yang hadir majlis taklim fi syahri Ramadan, hadir di bulan Ramadan, hadir di majlis taklim di bulan Ramadan, tidak sama dengan hadir di luar Ramadan, enggak sama. Tidak sama.
pahala yang di luar Ramadan sudah tetap kita dapatkan, Allah tambah ketika kita hadir majlis ta'lim di bulan Ramadan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kataballahu taala lahu bikulli qadamin, Allah tulis setiap langkah daripada orang yang hadir di majlis ta'lim tersebut ibadah sanatin, ibadah setahun. Coba bayangkan, setiap langkah, bukan selama duduknya lain lagi. Setelah setiap langkah kita melangkah ke tempat majlis taklim di bulan Ramadan, Allah nilai pahalanya dicatat sama dengan ibadah 1001 tahun. Yang ibadah setahun tersebut, berbagai macam ibadah kita kerjakan semuanya diterima. Yang ibadah setahun tersebut yang nilai ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahalanya Allah berikan kepada orang umat Rasul yang hadir di majlis taklim, gak kurang segitu pahalanya. Makanya saya di TPQ gak tak liburkan ngajar Ramadan, cuma libur 1 hari. Kenapa? Ngejar pahalanya begitu banyak. Iman Ramadan diliburkan, iman Ramadan. Karena waktu saya di pondok juga ketika Ramadan, akhir Ramadan baru libur, sebelum libur itu full, mulai jam 8 pagi sampai malam diselangi sholat taraweh, habis taraweh masih ngaji lagi sampai jam 10, nanti jam 2 malam bangun itu ngaji. Jam 2 malam sebelum sahur di pondok ngaji. Untuk pengurusnya jam 2 malam bangun tidur, dibangunkan, bangun tidur langsung, bukan makan tapi ngambil kitab ngaji jam 2 malam sampai setengah 4. Itu di pondok saya dulu. Kenapa? Begini besarnya. Setiap langkah Allah catat sama dengan ibadah setahun yang diterima setahun tersebut. Padahal kalau kita ibadah dalam setahun, jangan setahun 1 hari saja masih ya bisa diterima, ya enggak, kan begitu. Kita ibadah sholat saja enggak tahu diterima atau enggak sama Allah, tidak tahu. Yang jelas kita yakin bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ragu kalau begini, wah jangan-jangan sholat saya enggak diterima. Itu pasti enggak diterima. Tapi tetap kita yakin sholat kita, puasa kita, tadarus kita, sahur kita, tarawih kita, semua ibadah kita yakinkan bahwa Allah pasti menerima ibadah kita tersebut, yakin diterima walaupun kenyataannya terserah Allah, kan begitu. Nah, ini eman. Makanya membuktikan bahagia itu gak mudah, membuktikan bahagia masuk Ramadan itu gak mudah. Makanya imbalannya begitu besar. Haram disentuh api neraka, berarti kalau haram disentuh api neraka sudah pasti masuk surga, pasti. Cuma dibuktikan bahagianya itu memang berat. Walaupun setan diikat Ramadan, setan diikat, jin dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita masih berat. Apalagi kalau setan berkeliaran kayak bulan di luar bulan suci Ramadan, berkeliaran seperti biasanya, jin juga berkeliaran, pintu surga tidak terbuka seperti bulan Ramadan, pintu neraka tidak tertutup seperti bulan Ramadan, mungkin masjid tarawih kosong itu. Yang tidak puasa mungkin akan semakin banyak. Kenapa? Setan menggodanya kuat. Nah sekarang setan diikat, kata Rasul, jin dibelenggu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, itu masih banyak yang berat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Berat. Makanya Masya Allah, semua tergantung niat kita dari awal. Kalau kita niatnya diniati selama Ramadan akan diisi dengan ibadah, Allah pasti nolong. Ditata mulai Rajab masuk Sya'ban ditata. Makanya Rajab sudah Allah sudah Rasul kabarkan pahala di bulan Rajab seperti ini. Untuk apa? Supaya latihan kita beribadah. Pahala Sya'ban seperti ini supaya kita lebih kuat mendekat kepada Allah. Tambah Ramadan tambah tinggi besar Allah berikan. Latihan Rajab, latihan Sya'ban disempurnakan di bulan Ramadan. Masya Allah, hadir majlis taklim seperti itu pahalanya. Gak sampai di sana, kata Rasulullah SAW, wa yakunu ma'i tahtal arsh, maka nanti orang yang hadir di majlis taklim, kata Rasulullah SAW, wa yakunu ma'i, nanti dia akan bersamaku tahtal arsh, di bawah arasnya Allah, bersama dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hadir majlis taklim ketika bulan suci Ramadan. Kalau Masjid An-Nur menyiapkan
sore pagi, sore pagi. Kemarin sore gak ada orang. Kemarin sore jadwal saya, akhirnya jagongan. Kalau saya gak masalah, sudah datang niat untuk majelis taklim, udah catat oleh Allah, saya gak rugi. Kalau jenengan hadir meniat untuk hadiri majelis taklim, kemudian ternyata majelis taklim gak ada di masjid yang biasa, kemudian tidak ada, tidak rugi. Itu setiap langkah Allah catat. Allah catat setiap langkah, walaupun ternyata tidak ada majelis taklim, tidak sia-sia. Makanya kemarin saya datang terus gak ada jamaahnya, ya alhamdulillah. Ya ngaji enggak pahala dapat, kan begitu. Ngaji enggak pahala dapat, gak rugi. Kenapa? Sudah nih niat. Kenapa? Niatul mu'minu khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Niat untuk majelis taklim, kemudian sampai ke tempatnya gak ada orang, jagoan apa? Tetap pahalanya dapat. Kenapa? Sudah niati, sudah bawa kitab, sudah diniati. Walaupun saya tidak maghrib menjadi imam, bawa kitab, niat bukan untuk sholat maghrib, untuk majelis taklim, bawa kitab, ternyata gak ada orangnya, alhamdulillah gak dapat. Saya dapat pahala tetap, walaupun jagongan sampai maghrib, kan begitu. Oh wajahnya berarti. Kemudian kata Rasulullah SAW, idza staiqadha ahadukum min nawmihi fi syahri Ramadan wa taharraka fi firashihi wa taqallaba min al-firash wa taqallaba min janibin ila janibin yaqulahu malakun kum barakallahu fik wa rahimakallah. Ini mulai kita bangun tidur. Apabila seseorang bangun tidur di bulan suci Ramadan, kemudian dia setelah bangun tidur, biasa kita gak langsung bangun, bolak-balik, gulang-guling kanan kiri. Kemudian kita gak bangun-bangun, malaikat datang, kata malaikat, kum bangun kalian, jangan terus-teruskan tidur, bangun kum barakallahu fiik, Allah memberkahimu. Di Ramadan ya, tidurnya saya diberkahi, tidur diberkahi. Kata malaikat, kum bangun, bangun, kata malaikat, bangun, jangan terus tidur. Barakallah, Allah, semoga Allah memberkahimu. Warahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kalau kita bangun ketika Ramadan terus kita masakan, suruh dibangun saja tidurnya, kemudian bangun, tidurnya tersebut barokah, tidurnya tersebut rahmat Allah ketika tidur laksanakan bulan suci Ramadan. Makanya gak usah melean ya, Ustaz, melean engkau supaya gak kerinan, berarti keliru. Keliru, walaupun tidur sebentar, tidur. Kenapa? Tidurnya barokah, tidurnya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faida qoma biniyati sholah, kemudian seseorang tersebut, kita itu bangun, kemudian kita berdiri, bangun dengan niat sholat. Sholat apa? Bebas, mau sholat tahajud silahkan, sholat hajat silahkan, sholat tobat silahkan, sholat tasbih silahkan, sholat mutlak juga silahkan. Yang penting kalau malamnya sebelum itu sudah witir, tidak pakai witir lagi. Pokoknya ada yang mengatakan, kata sudah witir gak ada sholat lagi. Iya, sudah witir gak sholat lagi, sudah witir. Ini sudah tidur. Kalau sudah witir, habis witir terus kita sholat, gak ada. Tapi kalau kita setelah tidur, ada sholat bebas. Yang penting tidak pakai witir lagi. Kalau sudah witir ketika kita sholat taraweh, dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan doa Abu Bakar, dua sahabat besar, Abu Bakar dan Umar. Beliau kebiasaan berbeda, kebiasaan witirnya berbeda. Kalau Abu Bakar itu sholat isya, ba'diyah isya, kemudian witir, tidur, bangun tidur tahajud. Itu Abu Bakar. Kalau Umar beda lagi, beliau setelah sholat isya, ba'diyah isya, kemudian tidur, ba'diyah isya, kemudian tidur nanti tahajud, terus witir. Berbeda. Abu Bakar witirnya sebelum tidur, kemudian setelah bangun tidur baru tahajud.
Kalau Umar sebelum witirnya setelah bangun tidur selesai tahajud. Ini dua sahabat datang sama Rasul, ya Rasulullah, kata Abu Bakar sampaikan kalau saya ya Rasul setiap hari melaksanakan witir itu sebelum tidur dan bangun tidur saya tahajud. Abu Bakar, Umar, ya Rasul saya enggak begitu. Kalau saya setelah sholat Isya, kemudian ba'diyah Isya, kemudian saya tidur dan nanti sholat witir serta sholat tahajud bangun tidur. Apa kata Rasul? Apa disalahkan yang sudah witir kemudian bangun malam kemudian tahajud? Apa Rasul salahkan? Kata Rasul, gak ada sholat lagi. Tidak. Apa kata Rasul? Sodakta ya Abu Bakrin, benar kamu hei Abu Bakar, wa sodakta ya Umar, dan benar kamu hei Umar. Abu Bakar yang melaksanakan sholat witirnya sebelum tidur kemudian beliau tahajud pada malamnya bangun malam, itu benar kata Rasul. Dan juga yang sebelum tidur tidak witir kemudian malamnya bangun terus witir juga benar. Walaupun sudah witir, sholat itu silahkan malam-malam, jangan sia-siakan. Sebelum sahur kita sholat terlebih dahulu, jangan disia-siakan. Itu untuk membiasakan setelah keluar bulan Syawal, mudah-mudahan bisa istiqomah malam kita bisa bangun sholat malam. Jangan gak ada sholat lagi, bagi yang malas gak ada. Kemudian faida qoma bi niyatis shalah, terus kita bangun di bulan Ramadan dengan niat untuk sholat, dengan niat untuk sholat. Niati setelah bangun mau sholat tahajud silakan, sholat tobat, sholat tasbih silakan, sholat mutlak silakan. Yang penting kalau tadi sudah witir malamnya sebelum tidur jangan tutup witir lagi. Jadi witir 2 kali tidak boleh, memang jadi genap akhirnya, karena tidak boleh jadi genap jumlahnya. Kalau sebelum tidur kita witir 3, kemudian bangun tidur kita witir 3 lagi, bukan witir jadi genap. Yad'u lahul firas wa yaqulu Allahumma atihil firasal marfu'ah. Ketika kita bangun niat sholat, tapi niat sholat, maka kasur yang kita pakai tidur, atau alas yang kita pakai tidur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma atihil firasal marfu'ah, ya Allah berikanlah kepada dia alas yang pakai tidur bisa mengangkat derajat menjadi orang yang dekat kepada Allah, marfu'ah menjadi orang yang terangkat derajatnya, mulia di hadapan Allah. Ini alas yang pakai tidur ketika tidur Ramadan. Yang kedua, wa idza labisa thawba, apabila dia memakai pakaian, yad'u lahu as-thawb wa yaqulu Allahumma ati min halalil jannah, ya Allah pakaian yang kita pakai bangun tidur terus kita setelah kita bangun kasur alas itu berdoa kepada Allah. Pakaian yang kita pakai itu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah pakaian yang dia pakai saat ini menjadi pakaian perhiasan surga. Itu Ramadan, itu bulan Ramadan, gak ada yang sia-sia, gak ada. Setiap gerak-gerik, kedip mata, ucapan, semuanya pahala, semuanya pahala Ramadan. Gak ada yang sia-sia yang kita lakukan asalkan tidak melanggar aturan Gusti Allah, semua jadi pahala 1000 kali lipat. Kemudian kelihatan kurang padang ini. Wa idza labisa bina'laihi, kemudian ketika dia pakai sandal zaman Rasul sudah ada sandal ya, gak nyeker. Karena kalau nyeker itu biasa, kata Rasul, kalau kuda akhir zaman itu banyak manusia yang nyeker tapi pakai mobil, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, hartanya banyak, tapi nyeker, itu hari kiamat. Kayak sekarang orang mobilnya bagus, sandal jepit, pakai kolor, itu hari tanda kiamat akhir zaman. Jadi kalau ada orang mobilnya bagus, keluar hanya pakai kolor, pakai kaos, tanpa pakai sandal atau nyeker, itu berarti kiamat sudah
dekat. Nah, ketika dia pakai sandal berdoa pada Allah, tad'u lahu bi na'laihi na'lahu. Sandal berdoa wa taqwa Allahumma tsabbit qadamai 'ala syirat. Sandal yang kita pakai ketika kita bangun tidur dengan niat untuk melaksanakan sholat, maka kata sandal, Allahumma ya Allah atihi, berikan kepada dia sandal tersebut, tsabbit qadamaihi 'ala syirat. Sandal itu menjadi wasilah ketika dia nyebrang siratal mustaqim, itu kakinya bisa tegak, tidak terpeleset ketika nyebrang siratal mustaqim. Sandal yang kita pakai kasanakan di kaki hina, tapi ternyata berdoa kepada Allah ketika bulan Ramadan kita bangun tidur niat untuk sholat. Pada syirat tersebut diceritakan kan bukan cuma 1-2 kilo, bukan besar 8 meter ke jembatan Suramadu, bukan. Syirat diceritakan panjangnya, jauhnya yang dilalui oleh orang-orang yang nyebrang syirat itu butuh waktu 3000 tahun baru nyampe surga. 3000 tahun akhirat kan gak sama dengan dunia ya. Butuh waktu 3000 tahun. Kalau amalnya biasa-biasa, selamat nyampe surga itu butuh 3000 tahun. 1000 tahun itu datar, lurus datar. Nanti 1000 tahun lagi naik, terjal. 1000 tahun lagi turun, baru nyampe ke pintu surga. Butuh waktu 3000 dengan perjalanan naik turun, tidak lurus seperjalan tol kemudian besar, tidak. Butuh waktu 3000 tahun, sementara tahun akhirat atau umur akhirat lebih panjang ketimbang umur dunia. 3000 tahun juga kecil, gelap, tajam. Sirat itu kecil, gelap, tajam. Jadi jelas banyak orang yang terpeleset. Bukan terpeleset, mungkin kalau tajam baru nginjak, kalau calon ahli neraka sudah terbelah kakinya masuk ke neraka karena saking tajamnya. Karena diibaratkan tajamnya sirat dibandingkan dunia, tidak ada yang bisa membandingi tajamnya. Sampai yang paling tajam benda dunia tidak sebanding dengan tajamnya siratal mustaqim, tidak sebanding. Tidak mudah untuk masuk ke surga, itu sangat panjang perjalanannya, sangat panjang. Makanya kita butuh amal yang sebanyak-banyaknya. Dengan amal yang sebanyak itu mudah-mudahan ada yang sekian, yang kecil lah, yang sebagian kecil yang Allah terima. Dengan amal yang sebanyak-banyak tersebut ada sebagian kecil yang Allah terima, yang Allah ridho. Karena ada amal tersebut, maka dengan ridhonya Allah insya Allah masuk surga. Tidak akan sepayah itu, tidak akan mengalami sampai 3000 tahun lamanya. Karena kalau orang puasanya bagus, yang puasa bisa menjaga terhadap hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, apalagi puasanya itu sendiri, apalagi puasanya sudah sah, kemudian juga sah paha untuk mendapatkan pahala. Kalau puasa sahnya kan gampang, hanya tidak memasukkan sesuatu yang berlubang ketika di siang hari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu puasanya sah. Tidak makan, tidak minum, tidak ngorek-ngorek kuping, tidak ngorek-ngorek hidung umpamanya, sedang puasa, gatal gak usah dikorek-korek. Karena memasukkan sesuatu benda ke yang berlubang, itu puasa batal puasanya. Jelas pahalanya gak ada, kan begitu. Lupa niat malamnya puasanya sudah batal. Tapi tidak boleh makan sampai maghrib, haram makan walaupun tidak niat. Kadang-kadang ada yang begini, aku gak sahur malam, gak kelinan, gak niat, siang hari makan, berdosa dia makannya. Walaupun malam tidak niat, lupa niat, ketika Ramadan tetap puasa wajib sampai maghrib, ditahan tidak makan, tapi puasa tersebut sudah tidak sah, wajib diqadha. Kenapa? Tidak pakai niat. Nah, kalau puasa yang bagus, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang batalkan puasa dijaga, yang batalkan pahala puasa dijaga. Tidak masuk kepada sabda Rasul, kam min shaimin, kam min shaimin laisa lahu min siyami al-ju' wal atas. Tidak sampai kepada sabda tersebut, kata Rasul, banyak orang yang puasa tapi sayang puasanya tidak mendapatkan pahala, tapi hanya merasakan haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke sana. Mudah-mudahan tidak masuk kepada yang hanya lapar dan haus saja. Betul-betul kita puasa nyampe kepada Allah. Kalau puasa nyampe kepada Allah, itu masuk surga tanpa hisab karena puasanya yang bagus. Ada sekelompok kaum nanti di akhirat tiba-tiba masuk ke surga. Security surga gak tahu, satpamnya tidak tahu siapa satpam surga. Malaikat Ridwan itu satpam surga, tidak tahu, kecolongan satpamnya. Mungkin lewat jalan lain ya. Tiba-tiba di surga ditanya, loh sampean siapa? Kok tiba-tiba di surga? Saya sampai kecolongan. Apa kata malaikat? Nahnu min ummati Muhammad, kami ini dari umatnya Muhammad. Terus amal apa yang kalian lakukan kok sampai masuk ke surga tanpa sepengetahuanku? Apa kata mereka? Kami selama di dunia puasa ibadah yang rahasia, yang pahalanya hanya yang hanya kami sama Allah yang tahu, pahalanya juga Allah yang bayar. Karena rahasia maka masuk ke surga pun rahasia. Malaikat kaget, ibadah apa kok bisa istimewa seperti itu? Ibadah puasa selama Ramadan. Ibadah puasa rahasia yang membahas juga langsung siapa? Allah. As-saumu li wa ana ajazi bihi, kata Allah hadis kursi, puasa untukku dan aku yang balas puasa tersebut. Puasa ibadah rahasia, Allah yang mengetahui ibadah puasa kita dan Allah yang balas puasa kita. Makanya orang yang puasanya bagus, sah dan diterima hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga pun rahasia. Masya Allah. Kalau puasa dijaga betul-betul, puasa 1 bulan penuh dijaga betul, bukan hanya mengejar sah tapi mengejar diterima. Puasa yang bagus nyampe kepada Allah, sah dan diterima, itu bisa memasukkan ke surga bukan tanpa hisab saja. Malaikat penjaga surga sekalipun tidak tahu, kata Rasul, mereka diberikan sayap oleh Allah sehingga terbang, tidak melewati sirat, dia terbang lewat atas, tidak lewat sirat, dia terbang lewat atas, tidak lewat hisaban, tidak lewat mizan, langsung diberi hisab, terbang lewat atas, masuk ke surga pun tidak melewati sirat. Nah, kalau kalau kita bisa seperti itu, tidak akan mengalami perjalanan di sirat selama 3000 tahun, nggak akan mengalami. Kenapa? Puasanya yang bagus. Aduh, tapi repotnya abot zaman sekarang puasa mau bagus, apalagi menjaga penglihatan. Masya Allah susah. Kalau lisan mungkin bisa dijaga lah, bisa mungkin lisan dikunci selama puasa bisa. Tidak ngomong mungkin insya Allah bisa kalau lisan. Yang penting tidak berkumpul banyak orang, tidak biasa jagongan. Kalau biasa jagongan, hati-hati ketika kita jagongan ujung-ujungnya ngerasani. Makanya kalau sudah mau mengarah ke ngerasani langsung tinggal. Ana soimun, saya puasa, tinggal langsung. Kenapa? Kalau banyak ngobrol, banyak cerita, ujung-ujungnya ngerasani. Makanya kata Rasul, man kasara kalamuhu kasura sakotuhu, barang siapa yang banyak ngobrol, banyak ngomong, banyak salahnya. Kalau jagongan malam tapi aja ngerasani pancatai. Ini mungkin bisa, tapi mata, Masya Allah, coba kita sekarang di jalan mesti keluar semua. Di setopan. Nyebrang. Perempuan membuka aurat. Gak dilihat, eman dilihat. Dosa. Kan begitu. Wah, rezeki. Gak dilihat, eman dilihat, dosa. Iya, kalau bukan Ramadan hanya dosa toh. Ramadan bukan cuma berdosa, pahala puasa dikorting oleh Allah. Repot, Masya Allah. Tidur toh ya gak boleh, kan begitu kan?
mau puasa sebagai dosa, mulai pagi tidur sampai lohor, sholat tidur lagi sampai asar, sholat tidur lagi sampai maghrib, bukan puasa turuto, gak boleh, tetap pahalanya berbeda. Repot ya, kayak merem jalan ya nabrak, repot kan itu. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah supaya puasa kita terima, insya Allah itu semuanya akan Allah hindarkan untuk kita. Kalau sudah Allah berkehendak puasa kita untuk diterima untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa sudah 1 hari kemarin kita lakukan, itu menjadikan ibadah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi puasa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan 1 hari tersebut mudah-mudahan kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa diketahui oleh malaikat penjaga surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma